dalam darahnya, darah gembala. Ada pesan di dalam darahnya, darah anak gembala. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bersukacita nggih hari ini kita mau memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita boleh bersekutu pagi hari ini. Mari kita akan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Ya Yesus. Glory haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Ya Yesus. Syukur kami naikkan hanya bagimu. Glory, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
Mulutku penuh dengan pujian Kami terus mau kepadamu ya Yesus. Kita mau terus Yesus meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sepanjang hari ku Kehormatan hanya beri kepadamu Tuhan. menghormatkan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mengucap syukur pagi ini Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Pagi ini kami mengundang roh-Mu, mengundang hadirat-Mu untuk melawat kami Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Dalam firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Biarlah ini menjadi pujian iman kita kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati.
Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati dalam hidup setiap kami, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan Yesus, mari setiap kami beri kerinduan dalam hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba minta berkati hamba-Mu, supaya hamba bisa memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Rasa dingin ya, pagi hari ini hawanya cukup luar biasa. Tangan saya ndredeg ini. Tangan saya ndredeg karena dingin juga, karena saya di depan Bapak Ibu Jemaat juga sekalian di tempat ini. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini walaupun cuaca dingin, semua dalam keadaan sehat, kita bisa bersekutu melawan rasa dingin. Biar kita mau datang kepada Tuhan, rasa rindu di hati ini mengalahkan rasa dingin kita. Sehingga walaupun cuaca dingin, kita tetap mau datang beribadah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Iman dan Pengharapan. Iman dan pengharapan. Dikatakan dalam Ibrani 11, kita buka bersama-sama dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita kembali buka Ibrani 11 ayat 1. Yang sudah mendapatkan boleh membacakannya untuk kita semua. Ibrani 11 ayat 1 boleh tolong dibacakan. Amin. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dikatakan bahwa, wah saya ini orang beriman loh, kenapa? Saya setiap hari ibadah kok, saya rutin baca firman, saya ini orang beriman. Ya, mungkin kita dikatakan orang beriman, kita sebagai pengikut-pengikutnya Yesus. Nah, dalam kamus dikatakan iman itu suatu kepercayaan, ketetapan hati, keteguhan hati. Mengimani berarti kita mempercayai. Ketika kita mempercayai berarti kita berpengharapan, mempunyai satu pengharapan. Tidak hanya sebatas, oh aku beriman, tetapi kita tidak mempunyai pengharapan kepada siapa kita beriman. Nah, dari mana timbul iman Bapak Ibu? Dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana bisa imannya punya iman, tetapi dia tidak sering mendengar firman Tuhan, mungkin tidak sering membaca firman Tuhan setiap hari, imannya bisa tumbuh enggak? Iman itu tumbuh ketika kita mendengar sesuatu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika iman itu kita dengar, masuk dalam hati, dia bertumbuh, itu yang dikatakan iman kita kepada Tuhan. Tetapi saat ini mungkin saya katakan dengan Bapak Ibu, benar Bapak Ibu orang beriman? Ya, saya orang beriman. Iman itu teruji ketika ada apa? Iman itu teruji ketika ada masalah. Iman itu teruji ketika kita menghadapi masalah. Nah, setelah ada masalah baru tahu ini benar-benar beriman atau tidak ketika masalah itu datang. Bapak Ibu, pagi hari ini saya nggak tahu di antara kita masihkah kita menjaga iman itu dalam hati kita masing-masing. Ketika sepertinya tidak ada masalah, semua baik-baik saja, wah setia ibadahnya, setia ke gerejanya, setia baca firman-Nya. Tetapi ketika iman itu teruji, tiba-tiba ada masalah, kita masih kuat nggak? Apa sudah goyah? Nah, iman itu teruji mungkin ketika kita kecewa dengan seseorang. Ya,
aku ke gereja, ada rasa kecewa dalam hati kepada seseorang. Udahlah, kok gitu ya orang itu, wes lah. Karena ada rasa kecewa akhirnya imannya mulai kendur. Mungkin juga ada doa yang belum terjawab, yang sampai hari ini pergumulan kita belum terjawab, mulai ragu. Benar gak Tuhan? Benar gak percayaku sama Tuhan? Kok doaku sampai hari ini belum terjawab? Mulai ragu. Bisa juga karena persoalan rumah tangga, mulai mundur. Iman itu mulai hilang dalam diri kita. Jangan karena sesuatu atau hal apapun menggoyahkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya mengingat kisah dalam, mungkin Bapak Ibu tidak usah membukanya, dalam Matius 8 ayat 8. Ada yang ingat cerita itu tentang apa? Seorang perwira di Kapernaum. Sekolah minggu juga sering mendengar kata itu. Dia seorang perwira. Saya tidak usah membukakannya buat kita semua, tapi menceritakan sekilas saja tentang cerita itu. Di mana dia seorang perwira dan dia mempunyai seorang bawahan. Waktu itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, hambaku lagi sakit. Tolong Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan melihat, wah, Tuhan terheran, wah, besar sekali iman orang ini. Dan Tuhan mengatakan, aku gak pernah menjumpai iman seperti ini di antara orang Israel. Tuhan begitu salut ya, mungkin Tuhan kaget, wah terheran. Iman sebesar ini aku gak pernah jumpai di antara orang Israel. Tuhan menemukan iman yang sungguh. Ini bisa kita ibaratkan Bapak Ibu seperti ini. Mungkin ada salah satu jemaat yang mungkin sedang sakit dan membutuhkan doa. Kalau zaman sekarang kan sudah canggih, bisa apa? WA. Dan mengatakan, Tante, ini loh aku lagi sakit. Terus Tante dengan kasihnya dia mengatakan, oh iya, saya akan segera datang. Saya akan segera datang. Gitu. Terus orang yang sakit itu bilang ke Tante dalam melalui telepon mungkin. Enggak usah Tante, enggak usah datang ke rumahku. Cukup Tante doakan dari pastori. Dengan doa Tante dari pastori saya percaya kok. Saya bisa sembuh Tante. Wah, kalau di antara jemaat-jemaat seperti itu, Tante mungkin enggak usah capek-capek datang. Wah, atau buru-buru datang mendoakan. Karena apa? Dia percaya kok. Tante enggak harus datang ketemu muka dengan aku. Doakan aja Tante dari pastori, aku pasti sembuh. Nah, iman yang seperti ini. Tapi bukan berarti Tante enggak boleh besuk satu-satu, berkunjung satu-satu mendoakan. Ya sekali-sekali waktu Tante juga pengen mungkin sharing, bertemu muka dengan jemaat, mengetahui keadaannya. Tapi yang saya garis bawahi di firman Tuhan ini adalah dia punya iman yang sangat-sangat besar. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu tentang di mana saya bisa mendapatkan rumah itu. Walaupun rumah itu tidak besar, menurut saya pribadi ya puji Tuhan itu cukup buat saya. Mungkin buat jenengan-jenengan ukuran itu terlalu kecil ya, 5x11 rumah itu. Tetapi murni rumah itu pemberian Tuhan dari saya. 11 tahun lalu mungkin saya menceritakan kembali, mungkin saya pernah mengatakan ini. Tapi saya ingin menceritakan kembali bahwa rumah itu sungguh-sungguh berkat dari Tuhan. 11 tahun lalu saya sudah menempati rumah itu dalam keadaan asli. Tante dan Om tahu pernah berkunjung sebelum saya membangun rumah itu. Saya lepoh dan saya keramik cukup seadanya buat saya. Yang penting ya memang saya menyadari rumah itu dipinjamkan untuk saya, punya saudara saya, dan saya punya hak pakai, bukan hak milik. Saya tempati mungkin sekitar setahun saya tempati rumah itu, terus saya harus dipanggil, saya dimintain tolong untuk ke Probolinggo. Waktu itu saya pelayanan di panti asuhan dan ODGJ, saya pergi. Jadi saya hanya membawa satu tas waktu itu saya pergi, diantar suami saya ke Probolinggo.
Dan saya meninggalkan ada lemari, ada ya TV tabung, TV jadul seperti itu. Dan kasur saya tinggalkan, saya hanya membawa satu tas ke Probolinggo. Terus setelah 2 tahun atau mendekati tahun ketiga saya di sana, saya mendapat telepon dari saudara saya yang rumahnya ini. Rumah itu mau saya jual. Kamu mau beli enggak? Dia bilang begitu. Ya mau mas, mau banget saya bilang gitu. Mau mas saya bilang. Terus, tapi aku enggak punya uang loh mas, tak bilang gitu kan. Saya bilang gitu seperti itu. Kalau saya cicil gimana mas gitu. Saya ngomong dari awal takutnya nanti ada orang mau beli kontan, saya enggak kebagian gitu. Terus saya cicil ya mas, saya mengatakan. Ya wes enggak apa-apa wong saudara, dia bilang. Terus sudah saya tutup telepon, saya duduk, Tuhan saya mau rumah itu, saya katakan. Tuhan saya mau rumah itu. Tapi saya enggak punya duit yang cukup untuk bisa membeli rumah itu. Separohnya aja dari harga waktu itu 20.500.000, 22.500.000. Separohnya aja saya enggak punya, jangankan separuh, seperempat dari uang itu pun saya enggak punya gitu. Terus tapi saya punya satu keyakinan dan saya berdoa dengan iman, Tuhan saya mau rumah itu, saya katakan. Saya duduk, saya telepon suami saya, Pak rumah itu mau dijual begini. Loh Ma, kita enggak punya duit loh mau beli rumah itu. Terus ya katanya boleh dicicil Pak, saya bilang. Ya sudah kita cicil. Sudah, saya berdoa enggak sampai sebulan Tuhan jawab doa saya, enggak sampai sebulan. Terus saya dapat telepon dari sponsor saya dulu pernah membiayai kuliah saya. Dia telepon, waktu itu belum ada Android ya seperti sekarang ini. Terus dia mengatakan, Asih, saya mau berkat kamu beli rumah ya? Dia bilang seperti itu. Saya duduk dan lemes saya. Belum sebulan saya menaikkan doa itu, saya minta rumah. Tuhan bilang begini, saya dapat telepon. Kamu beli rumah ya? Dia bilang gitu. Uang ini jangan dibelikan untuk mobil bisa habis, dia bilang seperti itu. Kamu beli rumah. Saya duduk, saya diam, Tuhan, benar ini Tuhan, saya bilang begitu. Benar Tuhan, saya bilang gitu. Seperti mimpi rasanya ya, seperti mimpi. Belum sebulan loh, Bapak Ibu Saudara saya berdoa untuk doa itu. Tuhan tahu kebutuhan saya memang butuh rumah waktu itu. Dan puji Tuhan, waktu itu dia mentransfer sejumlah uang dan saya bilang sama saudara saya, Mas, saya mau bayar, saya mau transfer. Loh, katanya mau dicicil, kok mau dilunasin sekarang? Dia bilang, enggak mas, aku dapat berkat, saya mau lunasin pembayaran rumah itu. Saya transfer, sudah lunas, surat-suratnya menyusul ya Bapak Ibu. Dan sisa uang itu saya masih cukup untuk membangun satu rumah. Rumah itu yang saya tempati, saya huni sampai sekarang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan 1 bulan kemudian saya juga hamil dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di waktu itu dengan saya. Dan saya mengatakan kepada pendeta saya, Bu, saya cukup ya pelayanan di sini. Saya bilang sudah hampir masuk tahun ketiga, saya mau pulang, saya katakan. Saya mau fokus dengan anak-anak saya dan ada pembina-pembina lain yang bisa melayani di sini. Dan waktu itu saya pulang dan saya membangun rumah itu dan puji Tuhan walaupun sangat sederhana tapi rumah itu begitu berarti buat saya. Saya mengatakan House of Grace, rumah ini anugerah. Saya bilang, Nak, kalau nanti mama sudah enggak ada jangan dijual. Ini kenang-kenangan dari Tuhan, ini murni pemberian Tuhan untuk kita ya, untuk kamu generasi mama, saya katakan seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan miliki iman.
doa kita tidak hanya berupa satu keinginan materi. Aku mau rumah mewah, aku mau mobil mewah. Tidak seperti itu, mungkin Bapak Ibu juga punya pergumulan lain, saya nggak tahu apa itu. Mungkin ingin memiliki momongan yang sampai hari ini Tuhan belum jawab, tetap itu imani, doakan. Hanya berbicara masalah waktu. Betul Bapak Ibu, amin. Berbicara masalah waktu. Mungkin juga cepat, mungkin jika tunggu bertahun-tahun sampai menunggu. Kok seperti nggak ada jawaban, tunggu, jangan bosan. Tetap jaga iman itu dalam hatimu. Percaya penuh, berharap penuh. Seperti iman perwira ini. Dia memiliki satu keyakinan penuh di dalam Tuhan. Hambaku sembuh, doakan saja Tuhan, hambaku pasti sembuh. Jaga iman itu dalam hatimu, percaya Tuhan, aku percaya. Aku tidak akan sedikit pun ragu, walaupun berbagai macam ujian sepertinya meragukan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Jangan sedikit pun memiliki keraguan-raguan. Biar iman itu bertumbuh, selalu bertumbuh dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, yang pertama kita menjaga iman itu dalam hati kita dan menaruh sepenuhnya pengharapan itu kepada Tuhan. Jangan pernah goyah oleh apapun. Yang kedua adalah kita mau menjaga iman kita sampai akhir hidup kita. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia, memegang janjimu sampai kita menutup mata. Bapak, Ibu, Saudara, berapa batas umur manusia yang Tuhan katakan dalam Alkitab? 70 tahun. Selebihnya itu apa? Kesia-siaan. Kalau ada sajaknya Khairil Anwar mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Siapa yang mau hidup 1000 tahun lagi? Ngapain di dunia ini, terlalu lama sekali. Mau ngapain? Ada Bapak Ibu yang mau, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Enggak, saya enggak mau. Kalau misalnya ada pertanyaan, mau enggak? Enggak mau ngapain lama-lama di dunia ini? Betul, kita enggak tahu mau bikin apa, mau ngapain enggak. 70 tahun, selebihnya kesia-siaan. Daud dalam Mazmur 39, minta tolong kita bisa membacakannya. Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Bisa tolong dibacakan. Mazmur 39 ayat 5. Mazmur 39 ayat 5. Bisa tolong dibacakan? Mazmur 39 ayat 5. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud berdoa, dia menyadari bahwa hidupnya ini sangat singkat di dunia ini. Hidup kita ini diibaratkan seperti orang asing ya di dunia ini. Diibaratkan seperti peziarah, terus diibaratkan seperti pendatang, seperti pengunjung, dan seperti musafir. Itu artinya bersifat sementara. Enggak ada yang sampai hidupnya beratus-ratus tahun, enggak ada. Ada batasnya. Tuhan sudah tetapkan kita lahir dan kita akan mati pada umur berapa, Tuhan sudah tetapkan itu semua dalam hidup kita masing-masing. Enggak sama, ada yang masih muda 58 mungkin sudah enggak ada, bahkan di bawah 50 sudah enggak ada, bisa-bisa juga sampai 90 sudah tetap
Tuhan sudah menetapkan masing-masing berapa batas umur kita di muka bumi ini. Saudara ada yang merasa puas nggak tinggal di dunia ini? Mungkin satu kesenangan yang membuat saudara benar-benar puas, benar-benar senang, nggak ada ya. Saya pernah lewat naik sepeda motor dan anak saya bilang, "Mama, itu loh mobil Alphard." Ya, mana? Saya bilang itu loh yang diomongin teman-temanku, keren ya, Ma. Oh iya ya, gitu loh. Tetapi ketika kita menginginkan sesuatu atau mobil yang mewah dan kita sudah mendapatkannya, mungkin kesenangannya sementara. Oh iya ya, oh senang. Terus habis itu ya sudah, biasa lagi gitu loh. Terus mungkin pengen punya rumah yang besar, rumah yang mewah, ada liftnya dengan segala perabotan yang lengkap. Sudah punya, sudah memiliki, oh kayak gini ya. Senangnya sebentar, senangnya sementara. Tujuan kita beriman adalah menjaga hidup kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Menjaga iman itu dalam hati kita. Kita meyakini bahwa hidup ini sementara. Kekekalan yang sebenarnya adalah di mana? Bersama dengan Tuhan. Saya membaca satu buku gitu mengatakan hidup kita itu tujuan yang sebenarnya itu kekekalan. Dan tanah air kita itu surga. Kalau seperti itu dikatakan berarti hanya sementara aku ada di dunia ini. Bapak Ibu, bukan berarti saya mengatakan, oh jual semuanya, enggak penting itu semua. Ya tidak seperti itu. Tetapi jangan juga kita memburu kesenangan-kesenangan dunia yang bersifat semu, bersifat sementara, dan kita melupakan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita menjaga iman kita setia sampai akhir hidup kita di hadapan Tuhan. Saya kadang gini, kalau sebentar saya ada waktu, saya ngobrol dengan ibu-ibu di BTN itu dan mengatakan, iya ya, kalau lagi cerita itu ya kasihan ya, ibu itu sudah tua, gak ada yang ngerawat, anak-anaknya mungkin sudah capek ya, sudah bosan, sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Mungkin awal-awalnya masih dirawat, awal-awalnya masih diperhatikan, lama-lama bosan. Saya bilang gini, iya ya nanti kalau aku sudah tua, aku mau mendekati kematianku sakit-sakitnya jangan lama, sakitnya sebentar aja mungkin ya. Biar enggak terlalu merepotkan anak, biar enggak menjadi bahan apa ya, nanti apa orang Jawa bilang udur-uduran. Wes kamu aja, wes di rumahmu dulu, aku lagi repot jadi bahan apa yo, jadi bahan pertengkaran gitu, percekcokan gitu. Saya juga kalau bisa mintanya sama Tuhan nggak mau sakit lama-lama, terus udah sakit sebentar dipanggil sama Tuhan, maunya seperti itu. Tapi ya suka-sukamu Tuhan ya, saya nggak bisa mengatur Tuhan, terserah Tuhan mau buat bagaimana nanti saya pada akhirnya seperti itu. Nah, dikatakan lagi orang yang sudah sepuh itu nggak menginginkan apa-apa. Kalau saya tanya sama Bu Indra jenengan pingin apa? Masih Bu Indra, saya nggak pingin apa-apa. Mbak Asih, mungkin mau makan apa? Makan yang paling disukain tak belikan. Paling dia hanya makan sedikit, udah dia taruh. Terus, ayo mau jalan-jalan kemana? Tak anterin gitu. Nggak pengen jalan, capek, sudah nggak sanggup. Dia sudah nggak terlalu terfokus dengan hal-hal kesenangan-kesenangan dunia. Dia hanya fokusnya apa? Mendekati perhentiannya, dia dipanggil dengan Tuhan, dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Udah nggak pingin apa-apa. Fokusnya hanya mau dekat sama Tuhan, menikmati kesenangan-kesenangan bersama Tuhan. Bukan kesenangan-kesenangan yang bersifat semu dan sementara. Bapak Ibu, mari miliki iman. Selama kita ada di dunia ini tetap berharap, berpegang teguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, jaga iman kita. Lebih mengutamakan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya enggak mengatakan enggak usah kerja, buat apa kerja ngoyo-ngoyo,
Buat apa capek-capek kumpulin banyak uang, pada akhirnya nggak kamu bawa, kamu tinggal semua, percuma. Saya nggak mengatakan seperti itu, tidak. Tetapi maksud saya adalah tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat sementara. Di dunia ini mengumpulkan banyak-banyak harta, pundi-pundi, sehingga melupakan yang sesungguhnya, kekekalan bersama Tuhan. Enggak seperti itu. Saya rindukan untuk jemaat bisa bertumbuh di dalam Tuhan, tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi tidak ada dalam hati kita iman yang sungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, supaya iman itu bertambah-tambah dalam hati kita, Bapak Ibu. Saudara, seperti yang dikatakan tadi, saya balik kepada doa Daud. Mari kita mencontoh, meneladani. Tuhan, hidupku ini sangat singkat. Hidupku ini sangat singkat. Biar aku bisa setia menggunakan waktuku yang sangat-sangat singkat. 70 tahun atau 80 tahun mungkin mentok-mentok sampai 100 tahun. Tapi dibandingkan dengan hidup kekekalan saudara bersama dengan Tuhan, 100 tahun itu enggak ada bandingannya. Makanya saudara mengatakan, kita masih mengalami penderitaan di dunia ini. Ya, memang ini dunia. Kita masih mengalami masalah, iya, ini dunia. Ini bukan tempat kita. Ini hanya persinggahan kita sementara dalam dunia ini. Dan kekekalan yang sesungguhnya kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada air mata, tidak ada duka lagi di sana. Saudara rindu bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Amin, jemaat Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini saja. Firman Tuhan yang sangat singkat ini bisa memberkati setiap kita, jemaat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan satu lagu, Aku Masih Punya Tuhan. Saya undang WL dan singer, karena saya kurang pintar untuk bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan, aku tetap beriman. Hadapan Tuhan, dalam sikap doa kita naikkan pujian ini. Yesus kekuatanku, Terima kasih Yesus Tuhan. kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari miliki iman dalam hati kita, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan
hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita hanya berbicara masalah waktu. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan untuk kita. Dan jaga iman kita di hadapan Tuhan. Jangan sibuk dengan hal-hal dunia yang semuanya bersifat semu, bersifat sementara. Tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan dengan satu tujuan. Tuhan, aku tahu aku hanya bersifat sementara dalam dunia ini. Tapi surgaku adalah bersama dengan Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Menjaga iman kita sampai Tuhan mengatakan, mari hambaku yang setia, mari datang kepadaku. Tetap setia, jaga iman itu sampai kita menutup mata kita, mengakhiri masa hidup kita yang sementara di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti Bu Puji akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada satu pribadi, yaitu kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami kuat, kami mampu melewati setiap apa yang Kau izinkan terjadi untuk kami boleh jalani. Semua bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Sebab kami tahu kekuatan kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan. Untuk kami terus memiliki iman percaya kami hanya kepadamu. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuat kuasa Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dalam setiap pendengaran kami Tuhan. Oleh kuat kuasa-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kami. Memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam rumah tangganya, memberkati setiap apapun yang boleh dikerjakan. Kami percaya Tuhan membuat berhasil. Dan memberkati setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami nyerahkan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu tangan kita, sembah Tuhan kita, ucapkan syukur. Dan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
Bapak Widodo malih maju ke depan, boleh memimpin doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami Haleluya, awal, haleluya. pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan, firman-Mu memberkati kami, Amin, amin. mengingatkan kami Tuhan setiap hari Tuhan, supaya iman kami tetap teguh di dalam Ya, Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan untuk kami pulang, serta kami dari tempat ini di perjalanan sampai dari rumah Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam terima nama-Mu yang kasih. kudus kami berdoa dan mengucap Mari syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, mari kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kemurahan, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Bahkan sepanjang minggu ini, sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.